Jadi teman-teman, apa sih itu pemimpin? Nah, jadi pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang mempengaruhi kita. Dia orang yang mempunyai pengaruh besar sehingga orang-orang tuh mau mengikuti kata dia. Jadi pemimpin itu teman-teman. Terkadang kita lupa, sekolah terasa biasa bagi kita. Tapi di luar sana, banyak anak masih bertanya, kapan aku bisa sekolah? Piki adalah anak ketiga dari 8 bersaudara di keluarganya. Berasal dari keluarga kurang mampu. Pada 2019 atau kelas 3 SD, ia tidak melanjutkan sekolah. Alasannya ingin bekerja untuk membantu orang tua mendapat pundi-pundi rupiah. Kualitas pendidikan di Indonesia ini sangat timpang. Di kota besar, fasilitas sekolah lengkap, dulu tersedia, akses internet ada dan buku gampang dicari. Tapi kenyataannya, banyak wilayah Indonesia terutama di timur masih berjuang hanya untuk mendapatkan sekolah yang layak. Kemendikbud mencatat di tahun 2025, 800.000 anak Indonesia putus sekolah. 1 juta anak tidak melanjutkan perguruan tinggi dan 2 juta anak Indonesia bahkan belum pernah bersekolah. Dan ini terjadi di kebanyakan wilayah dengan akses pendidikan yang sulit dan infrastruktur yang minim. Artinya, di Indonesia kesempatan belajar seorang anak sangat bergantung pada di mana dia lahir. Mari kita melihat lebih dalam, mengapa masalah ini bisa terjadi. Pertama, akses dan jarak. Banyak anak di Indonesia harus jalan beribu meter untuk bisa belajar ke sekolah. Kedua, kondisi ekonomi. Sekolah tidak lagi menjadi fokus utama, sebab mereka harus membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah. Ketiga, Indonesia masih kekurangan guru dan fasilitas seperti listrik, perpustakaan, atau internet. Guru tidak ada, akses internet tidak ada, belajarnya dari mana? Masalah kualitas pendidikan tidak merata merupakan salah satu persoalan terbesar di Indonesia karena dampaknya menyentuh masa depan seluruh generasi. Ketimpangan kualitas antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa. Kita bukan hanya bicara soal akses belajar, tetapi soal ketidakadilan yang terus berulang. Itulah sebabnya ketidakmerataan pendidikan bukan sekedar masalah sekolah, tetapi masalah pembangunan bangsa. Pendidikan adalah investasi panjang yang menentukan masa depan bangsa. Jika masalah ini tidak segera kita atasi, maka jangan berharap dapat menuju Indonesia emas. Kita mungkin bukan orang yang bisa mengubah sistem besar, tapi kita tetap bisa berperan. Pertama, kita sebagai mahasiswa bisa mendonasikan buku-buku pelajaran sekolah kita dulu. Banyak anak di daerah tertinggal, mereka tidak memiliki akses internet, tetapi satu buku pelajaran, bahkan modul latihan, bisa menjadi sebuah sumber belajar utama bagi mereka. Buku tidak memerlukan sinyal dan tidak memerlukan kuota, jadi dampak yang dihasilkan oleh sebuah buku itu sangatlah signifikan. Lalu kedua, baik guru maupun mahasiswa bisa menjadi relawan mengajar secara langsung, melakukan aksi sosial ke desa, panti, atau komunitas lokal untuk memberi pembelajaran dasar bagi anak-anak. Kita bahkan nggak harus pergi jauh-jauh. Terkadang ketimpangan itu ada di daerah terdekat kita. Kehadiran kita secara langsung jauh lebih berarti daripada materi online yang mereka tidak bisa akses. Walaupun akses internet belum merata, masih banyak cara konkret yang bisa kita lakukan. Dan kalau setiap orang berkontribusi, meski sedikit, kita bisa bantu banyak anak untuk mendapatkan sebuah kesempatan yang sama dengan kita untuk bermimpi besar. Langkah kecil itu mungkin kelihatannya sederhana, tapi untuk satu anak, itu bisa mengubah masa depan mereka.